Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febian Rizky, NIM F1B019053 dari kelompok 18. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 2 untuk memenuhi tugas respon ACC. Yang pertama di sini ada judul percobaan 2 yaitu penyeara gelombang. Kemudian ada tujuan. Bagian tujuan merupakan bagian tujuan dari kita untuk melakukan praktikum ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penyeara setengah gelombang bekerja dan dapat mengukur tegangan input dan output, mengetahui bagaimana penyeara setengah gelombang bekerja dan pengaruh beban pada output, dan dapat mengukur tegangan output pada nilai yang beban yang berbeda dan menentukan sifat rangkaiannya. Kemudian mengetahui bagaimana penyeara gelombang penuh bekerja dan dapat mengukur tegangan input dan output. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana penyeara gelombang penuh bekerja dan pengaruh penambahan beban pada output dan dapat mengukur tegangan output pada nilai beban yang berbeda dengan menentukan sifat rangkaiannya. Kemudian di sini ada bagian alat dan bahan. Bagian alat dan bahan merupakan bagian tentang alat-alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum, mulai dari komputer dan unit train interface, unit train experimenter, unit train extended supply, unit train power supply, unit train rectifier card, unit train set of kabel, dan unit train connection plugs. Kemudian dasar teori. Dasar teori merupakan materi-materi tentang praktikum yang kita lakukan, mulai dari di sini ada penerapan dioda semikonduktor dalam bidang elektronik sangatlah luas. Hal ini karena sifat dioda yang sangat mendasar, yaitu hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah. Kemudian ada penjelasan mengenai penyeara setengah gelombang. Penyeara setengah gelombang, kemudian ada gambar penyeara setengah gelombang, rangkaiannya, dan tegangan sekunder trafo. Kemudian di sini ada persamaannya, di mana VEFF kemudian VRMS sama dengan Vm per akar 2 sama dengan 0,707 Vm. Kemudian ada I sama dengan Im sin out sin Wt alpha T, kemudian I sama dengan 0. Jika 0 lebih kurang Wt lebih kurang Pi siklus positif. Kalau siklus negatifnya, jika Pi lebih kurang dari alpha omega lebih kurang dari 2 Pi siklus negatifnya. Kemudian dengan Vt dan 2 Nft, maka Im Vm per Rf tambah Rl. Kemudian ada arus rata-rata ILDC dapat dihitung sebagai berikut, di mana IDC sama dengan I1 per 2Pi dalam kurung P0 IDCL. Kemudian ada IDC sama dengan I per 2Pi Pi per 0 I sama dengan Lm sin alpha D alpha sama dengan Lm per Pi. Kemudian disebut regulasi yang didefinisikan sebagai berikut. Regulasi tegangan sama dengan V tanpa beban, V berbeban kali 100% V berbeban untuk mengetahui percent error. Kemudian penyeara gelombang di sini sama seperti tadi.
di mana rangkaian penyiaran gelombang penuh ada dua macam, yaitu yang menggunakan trafo CT, center tap, atau di tap di tengah atau tombolnya di tengah, kemudian dengan sistem jembatan, dan gambar 2.3 menunjukkan rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT. Kemudian di sini ada gambar rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan trafo CT yang nomor A. Ini yang nomor A di atas ini. Kemudian yang nomor B, sinyal inputnya. Kemudian yang nomor C, arus dioda dan arus beban. Kemudian di sini ada persamaannya seperti tadi. Ada penjelasan mengenai stress faktor atau faktor puncak yang merupakan rasio nilai-nilai puncak dari arus Lm dan tegangan Fm dan nilai arus Ms, Lms atau tegangan Ms di Rms. Kemudian sebaliknya juga. Di sini ada berbagai persamaan. Kemudian langkah percobaan. Langkah percobaan merupakan tata cara bagaimana kita melakukan praktikum tersebut. Mulai dari cara penyiaran setengah gelombang input versus output, ada langkah-langkahnya di sini. Kemudian penyiaran setengah gelombang penuh atau efek beban, di sini ada langkah-langkahnya. Kemudian ada penyiaran gelombang penuh input versus output. Nah, kemudian ada penyiaran gelombang penuh efek beban. Kemudian dari langkah-langkah tersebut dapat kita mengetahui data hasilnya. Di mana data hasil tadi kita analisa lagi di sini. Di mana di sini kita analisa setengah gelombangnya dulu, yaitu di mana channel A dan channel B. Kemudian time base-nya di mana tegangan input FRMS 6,5 volt dan FAP dalam kurung min 0,2 dan FP 9,1. FP per FRMS ini dikali masing-masing. Kemudian tegangan outputnya sama juga. Di sini sudah tertera data-data hasilnya, di mana penyiaran gelombang setengah juga di sini. Ada efek bebannya, kemudian gelombang penuh juga ada berbagai data hasilnya. Nah, kemudian kita analisa. Pertama kita analisa di sini mengaruh gelombang input versus output yang bagian satu tadi. Nah, dari gambar rangkaian di atas ini kita analisa ada dua buah komponen, di mana salah satunya adalah dioda, yang dimana dioda ini berfungsi sebagai penyiar gelombang. Pada rangkaian di atas dapat diketahui bahwa dioda diberikan tegangan di mana kutub anoda dihubungkan ke kutub positif sumber pada arus listrik. Nah, ini kutub positifnya. Kemudian pada keadaan ini dioda akan bekerja sebagai penghantar dan kaki dioda akan menjadi base mundur, yang artinya tidak ada arus yang mengalir dari dioda. Kemudian di bawah ada gambar gelombang input dan gelombang outputnya, di mana perbedaannya gelombang tegangan inputnya ini 3 buah dan tidak ada apa-apa, sedangkan ini ada P dan 2P. Kemudian perhitungan tegangan output pada arah setengah gelombang. Di mana VRMS sama dengan VP per akar 2, 5,7 per akar 2. Nah, VP ini dapat kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di mana kita lihat dulu yang setengah gelombangnya tuh. Ada VP-nya 5,7 dan kita hitung sini. Dan hasil akar 2 ini memang nilai ketentuannya hasilnya 4,03. Kemudian VP 5,7 kita tadi juga
dikali 3,14, itu sama dengan 3,14 sama dengan 1,81 V. Kemudian ada VP, VPM ada di atas tadi, kita lihat 9,1 dikurang V out, V in maksudnya, terus V out sama dengan 9,1 dikurang 0,7 sama dengan 8,4 volt. Kemudian untuk mengetahui persen errornya, F hitung per F ukur per F hitung kali 100. Nah, 4,03 di atas ini hasilnya kita kurang 3,2. Dari mana 3,2 ini? Ada di sini. Mana? Nah, bisa kita lihat di sini ada VFS ini 3,2. Karena tegangan outputnya kita sama juga di atas tadi ada 1,81, terus di bawahnya 8,4. Nah, dikali VP ini 5,7 ini 8,4 dikali 5,7 untuk ini bagian tiganya, kemudian kali 100%. Nah, kemudian ada tabel perhitungan. Dari tabel di atas ini dapat kita analisa bahwa VRMS pada V ukur lebih kecil. Hasil dari ini kita taruh di tabelnya dan kita analisa bahwa di sini VRMS-nya lebih kecil dari V hitungnya dengan selisih nilai 0,38 dan persentase error-nya 20,5%. Kemudian di sini ada penyearah sinyal gelombang efek beban, di mana di sini ada gambar rangkaiannya. Dan dari rangkaian di atas kita ketahui bahwa efek gelombang atau efek beban yang dimana diberi sumber tegangan pada diberi sumber tegangan AC akan langsung dihubungkan dengan beban. Kemudian pada saat inputan diberi sinyal tegangan positif, maka dioda akan mengalami bias maju yang menyebabkan arus yang diberikan merupakan tegangan negatif dari sumber, maka dioda mengalami bias mundur. Hal ini dikarenakan arus tidak melewati dioda. Kemudian di sini ada tabel hasil pengukuran. Dari tabel di atas kita analisa lagi bahwa jika nilai beban semakin besar, maka tegangan yang diberikan juga menjadi semakin besar. Juga ini menentukan jika nilai beban dalam kurung R tidak berbanding lurus dengan tegangan. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R atau R sama dengan V kali I. Namun pada tabel di atas nilai tegangan yang diberikan adalah konstan. Hal ini disebabkan oleh human error pada proses memasukkan data hanya dilakukan satu kali saja. Kemudian 3, penyearah gelombang penuh, input versus output. Sama seperti tadi, ini ada analisa rangkaiannya seperti yang sub 2 tadi. Namun ini penyearah gelombang penuhnya. Yang tadi penyearah gelombang setengah kan, yang ini penyearah gelombang penuh. Dimana perbedaannya yaitu mulai dari model jembatan, dia menggunakan jembatan gitu. Kemudian memiliki 4 buah dioda. Kalau yang di atas cuma 1 kan, yang ini memiliki 4 buah dioda dan masing-masingnya fasa sinyal sinus. Kemudian di sini ada perhitungannya, sama saja perhitungannya seperti tadi, di mana VP per akar 2, VP per akar P, dan VP in kurang V out. Kemudian analisa tabelnya juga kita analisa di sini, dapat dianalisa bahwa tegangan VRM atau V ukurnya dibanding dengan V hitungnya mempunyai selisih nilai 0,14 volt. Kemudian ada penyearah gelombang penuh efek beban. Ada rangkaiannya seperti sub 2 tadi. Dan ada tabel perhitungannya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan
apa ya, seperti apa saja yang dapat kita ambil dari praktikum ini, kita ringkas secara singkat yang kita dapat, kemudian kita taruh di bagian kesimpulan ini, yaitu ada 4 kita dapat di sini, yaitu pada penyaraf tanggal gelombang dioda hanya mengalir arus ke beban pada saat sinyal input berubah siklus positif dari gelombang AC karena dioda dalam keadaan bias maju atau forward bias, sehingga arus dapat mengalir pada rangkaian, sedangkan pada saat sinyal input berupa siklus negatif dari gelombang VC, dioda dalam keadaan bias mundur, reverse bias, sehingga tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Apabila nilai beban pada outputnya semakin besar, maka tegangan output yang dihasilkan juga akan semakin besar nilainya karena tegangannya terkandung berbanding lurus dengan beban. Kemudian ada daftar pustaka. Sini daftar pustaka merupakan tempat atau sumber kita mengambil mulai dari buku-bukunya dan jurnal dan sebagainya untuk membuat dasar teori di atas tadi. Kita ambil materinya di sini. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.